Halo Sobat Seller, gak kerasa akhir tahun sudah di depan mata dan di akhir tahun waktunya kita evaluasi dan memperbaiki apa aja yang kurang di tahun ini. Aku sudah baca komen di kolom komentar untuk sebagian besar seller di marketplace ini merasa keberatan dengan kebijakan biaya admin dan layanan yang semakin naik. Lama-lama jadi kepikiran, jualan di marketplace itu masih worth it gak sih? Sedangkan in this ekonomi, konsumsi semakin menurun dan biaya hidup itu semakin mahal yang dapat memperburuk keadaan para seller. Tetapi yang jelas harus diakuin bahwasanya biaya administrasi di marketplace itu jauh lebih rendah dibanding kita harus mengambil resiko untuk memulai usaha dengan berjualan offline dengan menyewa ruko. Karena harus kita akui banyak banget ruko-ruko di pinggir jalan yang di tahun ini tuh tutup. Makanya dari itu di video kali ini aku akan mengajak sobat seller untuk evaluasi. Nah, dalam mengevaluasi ini penting sekali sobat seller tahu total penghasilan di tahun ini beserta dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Untuk total penghasilan di tahun ini, teman-teman bisa pakai fitur keuangan yang ada di Shopee. Mohon maaf, ini juga bisa dilakukan di marketplace lain seperti Tokopedia. Tapi yang aku contohkan adalah lewat Shopee. Teman-teman bisa masuk aja ke Seller Center dan klik di bagian keuangan, serta teman-teman bisa langsung klik di bagian penghasilan. Nah, dari total penghasilan di situ, teman-teman baru bisa mengevaluasi hal-hal yang memang kurang di tahun ini. Evaluasi yang pertama adalah evaluasi penentuan harga jual produk. Di era digital saat ini, kita sudah nggak bisa menerapkan perang harga. Kita harus menentukan harga jual sesuai dengan total biaya yang kita tanggung dan disesuaikan dengan target pasar kita. Kita juga harus memastikan semua biaya, baik itu biaya bahan baku, bahan penolong, overhead pabrik, serta biaya tenaga kerja itu masuk ke beban biaya agar nanti ketika terjadi penjualan kita bisa mendapatkan margin yang sesuai dengan ekspektasi kita. Jangan lupa kalau misalnya kita berjualan di berbagai marketplace, kita juga harus menambahkan perkiraan biaya admin yang bakal kita tanggung. Serta apabila dalam proses pemasaran produk kita itu adanya biaya iklan atau endorsement atau apapun itu, kita juga bisa menambahkan biaya-biaya itu ke biaya beban produk kita agar nanti penentuan harga jual kita itu akurat. Nah, kalau kamu masih bingung cara penentuan harga jual yang tepat, kamu bisa untuk nonton video aku yang ini. Evaluasi yang kedua adalah penentuan target pasar kita. Kalau kamu ngerasa bahwasanya laporan laba rugi di tahun ini itu kurang worth it atau bahkan mungkin banyak minusnya, berarti ada yang salah dalam penentuan target kita sebelumnya. Sebagian besar ketika kita berjualan di marketplace, kita itu ingin mengambil pelanggan sebanyak-banyaknya dan itu gak apa-apa banget untuk seller pemula. Tetapi ketika kita mau naik level, kita harus tahu sebenarnya target pasar kita tuh seberapa sih, kira-kira tuh penghasilannya berapa, umurnya itu berapa tahun dan sebagainya. Nah, ini tuh juga berhubungan dengan penentuan harga jual tadi. Kalau misalnya kamu itu udah nentuin harga kamu di range berapa, artinya kamu sudah bisa menentukan target pasar. Nah, gimana sih cara kita biar bisa menangkap target pasar kita secara lengkap atau secara tepat gitu ya? Kita bisa melihat kompetitor yang serupa, yang menjual produk yang sama, harga yang sama, dan target pasar yang sama. Pasti kita bisa. Caranya bagaimana? Kalian bisa langsung search aja produk sejenis kalian dan kalian cari nih mana sih kira-kira seller yang cocok yang jadikan kompetitor kamu. Setelah kamu menemukan satu atau dua seller yang kira-kira ini tuh udah produknya sama, range harganya itu sama pula, tetapi kompetitor itu penjualannya lebih banyak. Bagaimana ya caranya? Kita bisa langsung klik aja di berbagai produk yang dijual oleh kompetitor. Kemudian kamu bisa amati nih kira-kira headline yang dibuat kompetitor itu seperti apa, headline nama produknya, kemudian juga deskripsi dari produk kompetitor itu seperti apa. Nah, kamu juga bisa mencontek. Jangan mencontek semua, tapi nanti bikin parafrase atau mungkin kamu sesuaikan dengan produk kamu. Yang penting kamu bisa mengamati cara kerja dari kompetitor itu.
setelah kamu udah menganalisis dari kompetitor kamu, kamu bisa menerapkan di toko kamu. Dan jangan lupa setelah kamu memposting atau mungkin memposting deskripsi produk atau bahkan headline yang sesuai yang mungkin hampir-hampir mirip dengan kompetitor kamu bisa mulai naikkan produk selama 4 jam sekali. Jadi dengan cara yang rutin ini, kamu tuh bisa menaikkan produk kamu di 1 sampai 4 peringkat teratas tanpa harus ngiklan. Nah, evaluasi yang ketiga adalah penilaian toko kamu. Nah, ini tuh penting banget. Kamu juga bisa masuk ke penilaian toko itu melalui fitur yang ada di Shopee. Nah, di situ kamu bisa tahu nih kira-kira total penilaian toko tuh berapa dan penilaian masing-masing produk tuh berapa. Untuk penilaian toko secara keseluruhan, di sini aku saranin kalau bisa tuh minimal 4,7, 4,8 atau bahkan 4,9 atau bahkan 5. Sedangkan untuk penilaian produk itu bermacam-macam, tapi diusahakan juga di range antara 4,8 sampai 5. Kalaupun ada 4,7 itu gak apa-apa banget, tapi perlu diperbaiki. Nah, kenapa sih penilaian toko ini tuh penting? Karena sebagian besar pembeli itu untuk membeli produk melihat dari penilaian produk secara keseluruhan, bahkan penilaian toko. Ketika penilaian kamu tuh bagus, maka Shopee atau mungkin marketplace itu tidak segan-segan untuk menaikkan toko kamu tuh di 4 teratas tanpa harus iklan. Dan usahakan untuk seller baru, diusahakan sekali 50 pelanggan pertama kamu itu memberikan bintang 5. Caranya bagaimana? Pastikan kalau misalnya ada nilai di 4,9 atau 4,8, kalian bisa langsung chat pribadi aja lewat kolom chat yang ada di Shopee dan tanyain kendalanya tuh apa. Dan barangkali ketika kalian bisa menanyakan kendalanya apa, biasanya pelanggan itu akan dengan mudah untuk mengganti penilaian. Apalagi kalau misalnya memang kalian bisa memberikan solusi yang menyenangkan buat pelanggan. Evaluasi yang keempat yaitu gunakan fitur-fitur yang ada di Shopee. Nah, kalian bisa cek nih kira-kira dalam 1 tahun ini layanan apa sih yang menguntungkan bagi toko kalian. Apakah layanan gratis ongkir, apakah layanan live ekstra, apakah juga fitur promo ekstra. Nah, kalian evaluasi kira-kira kalau misalnya pakai 1-2 tuh udah cukup belum? Kalau misal kalian ngerasa itu biaya layanan di tahun ini tuh sangat tinggi, kalian bisa matikan di salah satunya dan kalian hanya fokus di fitur yang kalian pakai. Sebenarnya lebih bagus apabila kita itu bisa pakai semua fitur yang ada di Shopee, baik itu mungkin gratis ongkir, ekstra, promo ekstra, atau bahkan mungkin live. Tetapi ini tuh hanya berlaku untuk para seller yang sudah stabil mendapatkan omset yang besar melalui marketplace. Untuk seller baru, aku saranin kalian nggak perlu pakai semua fitur, tetapi kalian bisa pakai fitur-fitur yang dirasa penting yang dapat meningkatkan penjualan kalian. Nah, itu dia 4 hal yang harus dievaluasi oleh sobat seller di akhir tahun 2025 agar nanti di tahun 2026 kita lebih siap untuk menghadapi semua gebrakan yang ada. Gimana? Kira-kira siap atau enggak? Siap gak siap? 2026 itu pasti menanti kita, jadi lebih baik kita persiapkan dari sekarang. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke sobat seller. Kalau kamu ngerasa banyak hal yang ingin dibahas, kamu bisa langsung komen aja di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku di Niansa. Thanks for watching and see you again. Bye-bye.